Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Maybe. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan integrasi EPANET dan QGIS seperti itu. Apa itu QGIS? Nah, mungkin sebagian orang sudah kenal dengan QGIS ya. Jadi QGIS ini dikenal dengan Quantum GIS, adalah aplikasi sistem informasi geografis atau GIS desktop yang sumber terbuka atau open source ya, dan bebas lintas platform yang menyediakan tampilan penyuntingan dan analisis data. Jadi aplikasi QGIS ini aplikasi untuk mengolah data spasial seperti itu. Kenapa pakai QGIS? Jadi jika kita tidak memiliki data elevasi untuk membuat atau ya membuat sistem hidrolis di EPANET, jadi kita bisa menggunakan QGIS ini sebagai alat bantu untuk menentukan suatu jalur, titik tapping, titik SR, dan lain-lain. Nah, data tersebut dapat diperoleh menggunakan data DEMNAS dan bisa diintegrasikan di QGIS dengan plugin QEPANET. Jadi, jika teman-teman misalkan ada tugas atau perencanaan membuat jalur pipa distribusi, transmisi, ataupun retikulasi gitu ya, belum memiliki data ukur dari surveyor. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan data DEMNAS ini sebagai data untuk acuan elevasinya seperti itu. Nah, nanti akan kita coba demokan di QGIS-nya. Jadi ada dua data yang dibutuhkan, yaitu data DEMNAS atau disebut Digital Elevation Model. DEM nasional ya. Itu adalah model digital yang menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi dalam 3 dimensi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Nah, ini resmi dikeluarkan oleh BIG. Nanti kita akan coba download. Lalu citra satelit. Nah, citra satelit ini untuk nanti sebagai backdrop kita dalam membuat jalur pipa seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan link untuk mendownload DEMNAS-nya. Ini kita coba. Oke, klik aja. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk registrasi jika belum registrasi seperti itu. Oke, ini saya sudah pernah registrasi. Jadi tinggal masukkan email dan password seperti itu. Nah, nanti akan langsung menuju ke sini gitu ya. Atau misalkan posisi teman-teman di beranda. Nih, di beranda nanti pilih aja menu unduh data. Nah, di sini ada berbagai macam data. Ada Batnas, batimetri ya, DEMNAS, DEM nasional. Terus ada RBI dan lain-lainnya. Nah, kita cukup fokus ke DEMNAS sendiri. Itu klik unduh data. Nah, nanti menuju ke sini. Nah, di DEMNAS ini kita diminta mendownload berdasarkan lembaran ya. Jadi lembaran ini yang kotak-kotak. Nanti yang kotak-kotak ini sekali download itu akan mewakili satu kotakan ini, satu wilayah ini. Ini contoh saya download yang di Jakarta ya. Klik kiri aja satu kali. Seperti itu. Nanti nah, saya ulang, klik kiri satu kali. Nanti muncul tombol unduh gitu ya. Unduh DEMNAS. Klik ini. Nah, sedang proses ngunduh. Oke, sudah selesai diunduh ya. Nah, jika sudah selesai diunduh, selanjutnya itu yang kita perlukan adalah aplikasi QGIS sendiri. Jadi jika sudah di download DEMNAS-nya, nah kita akan download aplikasi QGIS sendiri di link berikut. Nah, aplikasi ini gratis, open source, jadi bebas untuk digunakan oleh teman-teman. Setelah kita download, klik
link download tadi akan menuju ke layar yang ini. Ini di skip aja, skip in and go to download. Oke, nah ini layarnya untuk mendownload. Jadi kita pilih yang tombol long term version ini, yang versi 3.4, 3.40 seperti itu. Jika teman-teman klik nanti akan langsung mengunduh. Nah, kebetulan saya sudah unduh QGIS-nya. Seperti itu. Oke, jika sudah di-download Epanet, QGIS-nya sudah di-download, selanjutnya kita buka QGIS-nya. Nah, saya masih menggunakan versi 3.10 ya. Jadi yang sekarang itu sudah versi 3.40 seperti itu. Oke, ini tampilan awal QGIS seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, kita pastikan dulu untuk menginstal dua plugin. Jadi ada dua plugin yang dibutuhkan, yaitu yang QEpanet dan Quick Map Service. Nah, di sini di QGIS sendiri banyak plugin untuk membantu pekerjaan kita yang kita butuhkan untuk membuat ini simulasi, membuat jalur simulasi pipanya. Kita butuhkan hanya dua, QEpanet dan Quick Map Service. Kita klik menu ini plugin, manage and install plugin. Oke. Nah, di sini kita ketik QEpanet. Nah, di sini ada muncul QEpanet. Nanti ada tombol install, langsung teman-teman install seperti itu. Kebetulan saya sudah menginstal ini ya, plugin ini. Dan yang kedua adalah Quick Map Service. Nah, ini ya, Quick Map Service. Saya sudah menginstal juga. Jadi nanti teman-teman yang belum menginstal silakan klik tombol install di sini. Oke, jika plugin sudah diinstal, QEpanet dan Quick Map Service, kita langsung menuju ke layar kerja. Jadi di sini ada project template ya. Jadi new empty project, klik 2 kali. Nah, langsung muncul layar kosong seperti itu ya. Nah, sebelum mulai kita pilih dulu yang, jadi ketika sudah diinstal Quick Map Service-nya, nanti akan muncul yang ini. Muncul 3 bola dunia ini dan Epanet, ini logo QEpanet-nya. Nah, pertama kita search QMS dulu, klik yang logo ini. Oke. Nanti kita search Google Satellite. Google Satellite seperti itu. Nah, saya biasa menggunakan yang Google Satellite ini. Jadi kalau sudah, kita klik tombol add gitu ya. Nah, langsung muncul citra satelit yang Google Satellite. Oke, posisinya tadi kita download Demnasnya yang Jakarta ya. Nah, sebelum itu kita pilih dulu koordinat referensinya untuk yang ini, yang citra satelit ini di pojok kanan. Klik ini, EPSG ini. Oke. Nah, kita pilih yang di sini search UTM 48S. Kenapa saya pilih UTM 48S? Jadi Jakarta ini masuk ke dalam zona koordinat UTM 48S. Jika teman-teman ingin melihat koordinat UTM di lokasi masing-masing, ketik aja di Google ya, UTM. Nah, ini koordinat UTM Indonesia. Pilih aja gambarnya. Nah, di sini banyak ya. Jadi kita bisa melihat daerah kita masuk ke koordinat mana sih. Nah, ini tadi. Jadi, nah ini Jakarta masuk ke
48S. Jadi garis khatulistiwa di bawah atau di selatan khatulistiwa itu masuk ke zona S, dan di atas khatulistiwa itu zona N. Oke. Nah, Jakarta contoh seperti ini itu masuk ke 48S. Dan misalkan di bagian Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, 49S. Nah, silakan pilih koordinatnya sesuai dengan daerah masing-masing. Oke, balik lagi ke sini, saya klik tombol pojok kanan, pilih ini search ini UTM 48S. Oke, saya pilih UTM 48S, apply. Oke ya. Nah, kalau sudah oke, kita end atau kita panggil data Demnas kita tadi seperti itu dalam QGIS. Caranya di layer, add layer gitu ya, add layer, add raster layer seperti itu. Oke, kita klik, lalu pilih tombol titik 3 di kanan ini, tinggal cari di mana tempat penyimpanannya. Nih, tadi saya barusan download, open, add. Nah, setelah di add, nanti di table of contentnya, di sini Demnas sudah masuk ya, cuman masih ada tanda tanya nih. Ini tanda tanya. Jadi layer has no coordinate reference. Jadi belum ada koordinat referensinya untuk data Demnas ini. Kita klik aja, klik kiri yang tanda tanya. Oke. Nah, untuk Demnasnya kita pilih yang WGS 84. Oke, yang WGS 84 seperti itu. Nah, di sini WGS 84 itu yang ini ya. Yang EPSG 4326 kodenya. Nah, 4326. Kebetulan saya sudah pernah, jadi nanti akan muncul suggest-nya di sini. EPSG 4326 WGS 84. Oke, kalau sudah oke. Nah, tadi belum muncul ya. Jadi ketika koordinat reference-nya sudah kita masukkan WGS 84, nanti akan bisa di overlay nih, teroverlay antara data Demnas dengan citra satelitnya seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita seret ini ke bawah. Jadi dia akan overlay dengan Google Satelit, tapi posisinya di bawah Google Satelit agar tidak mengganggu pekerjaan kita. Seret ke bawah posisinya. Nah, jadi tingkatan layernya ini Demnas dulu, baru Google Satelit seperti itu. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pilih atau kita buka plugin QEPanet. Nah, jadi di sini select an INP file or create a new one. Jadi kalau kita ingin membuat layer baru, membuat data baru gitu ya, data baru EPANET-nya, kita ketik aja misalkan coba 1 gitu ya. Jadi nanti coba 1 ini sebagai data EPANET baru yang akan kita kerjakan. Atau misalkan sudah pernah ada data EPANET sebelumnya yang format INP, kita bisa add juga ke sini. Contoh seperti ini saya sudah pernah ada gitu ya. Ini saya mau buat data baru, jadi ketik aja nama filenya. Kita buat nama filenya coba 1, select. Nah, setelah itu nanti akan muncul koordinat reference lagi. Nah, koordinat reference untuk data EPANET-nya kita pilih yang UTM lagi, sesuai zona masing-masing. Nah, tadi 48S ya. WGS 84, UTM zona 48S. Oke. Nah, sudah jadi file EPANET-nya kita sudah add ke sini untuk file baru ya. Jadi sudah muncul, nanti ketika sudah oke akan muncul pop-up seperti ini, kita okekan. Nah, unit metrik kita pilih yang SI, terus unit flow LPS, terus head loss misalkan kita pilih yang Hazen William seperti itu. Nah, ini default aja.
oke. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah oke, jadi ini layar menu-menu untuk QE-Panet. Seperti itu, ada junction, ada reservoir, ada tank, terus ada pipe gitu ya, ada pompa, valve, terus ini kursor untuk kita geser-geser, dan ada dalam elemen seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk kerja di sini, misalkan saya buat di Monas ya. Sebelum itu saya jelaskan dulu nih, ada beberapa menu layer. Nah, layer ini tinggal kita pilih. Jadi misalkan nih, kalau misalkan Demnasnya belum muncul, belum kita add ya, Google Satellite. Ketika kita klik ini, create junction, ini kita geser-geser. Jadi di sini ada elevasi. Elevasi ini akan nggak akan berubah nih, masih 0. Oke. Ketika dem ini kita pilih yang Demnas. Nah, itu ada ya, elevasinya muncul. Jadi muncul data elevasi atau ketinggian dari permukaan bumi. Nah, inilah gunanya Demnas kita add ke sini agar ketika kita buat node, ketika kita buat reservoir, pompa gitu ya, nah, dan lainnya, koordinat atau elevasi dari node atau junction itu sudah otomatis terinput seperti itu. Sudah, ini kita pilih Demnas. Lalu junctionnya, ini menu junction properties gitu ya, reservoir properties. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan perencanaan kita mau diisi atau tidak. Ini misalkan, nah ini juga ada nih roughness-nya, kita bisa pilih roughness atau diameter. Ketika kita mau buat, kita mau diameternya sesuaikan dengan pipe yang akan kita buat seperti itu. Ini roughness untuk material ada beberapa, misalkan yang HDPE itu plastik ya. Terus ini kita atur nomor roughness-nya misalkan 140. Nah, gitu. Terus ada pump properties, ada valve properties gitu. Jadi ada beberapa valve disiapkan. Terus di sini option, misalkan hydraulic ini yang tadi ya, menu di awal. Quality juga bisa. Ada reaction, times, energi, report gitu. Di sini ada tools dan tombol epanet itu sendiri. Oke, pertama saya contohkan, kita akan buat misalkan di sini create reservoir. Oke, jadi misalkan reservoirnya di sini nih, gitu ya. Sini. Nah, oke. Nah, lalu kita junction kita tambahkan misalkan di sini 1. Ini ya, elevasinya sudah muncul ya. Di junctionnya sini 1, sini 1 gitu ya. 1 1. Oke. Setelah itu kita add pipe. Nah, pipe ini nanti ketika kalau di QGIS akan otomatis panjangnya terinput ya, length pipe-nya. Ini misalkan nih saya matikan ya Google Satellite-nya. Jadi sini kita add ini add pipe-nya, klik kiri. Lalu klik kiri di sini. Dan kalau mau menyudahi, klik kanan. Nah, itu langsung muncul. Ini ya, selesai ya. Langsung ini P1, klik kiri lagi, klik sini. Oke, 2, 3, 4. Oke. Nah, untuk salah satu kelebihan di QGIS sendiri, kalau kita buat pipa, sebenarnya bisa juga tanpa perlu kita buat nodenya gitu ya. Jadi langsung pipe aja, misalkan tadi di sini. Misalkan tadi di sini ya, node terakhir. Klik kiri. Jadi tanpa perlu kita buat node, klik kiri di sini, klik kanan. Nah, langsung terbentuk node untuk yang titik pipa terakhir seperti itu.
Nah, kita cek nih apakah benar elevasi dan pipe length-nya otomatis. Kita cek sini junction ya. Junction, klik kanan, open attribute table. Nah, ini. Jadi di junction 3, nah junction 3 ini itu elevasi dam sudah masuk 2,47, junction 4, junction 5. Nah, ini udah masuk semua elevasinya. Terus apakah benar panjang pipa otomatis? Kita cek lagi, klik kanan, open attribute table. Nah, ini diameter tadi ini ya, kita 100, sama diameter 100. Nah, ini length-nya masuk. Jadi secara otomatis length pipa udah masuk. Material juga ada, roughness seperti itu. Oke. Nah, kalau jika sudah, jadi di Epanet sendiri kita hanya bisa untuk membuat jalur pipa seperti itu ya. Tapi untuk mensimulasikannya, untuk di run itu tidak bisa. Nanti kita akan coba run di Epanet seperti itu. Jika misalkan daerah perencanaannya sudah kita buat ya, kita buat di sini sudah selesai. Klik tombol ini, klik tombol save project. Save project. Nah, nanti dia akan nge-save data ini. Oke, sudah oke ya, sudah hilang notif biru di atas tadi. Bener nggak nih bisa masuk ke Epanet? Nah, kita buka nih Epanetnya. File, open. Kita pilih yang tadi filenya INP. Nah, ini coba satu. Open. Nah, kalau di Epanet, kalau hasil dari QGIS diekspor ke Epanet, dia nanti akan ada notif seperti ini. Import file error gitu ya. Kita okekan aja. Nah, ini langsung masuk nih. Langsung masuk file yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Oke, ini saya close aja. Nah, selanjutnya itu akan kita download ya. Kita download backdropnya dari Epanet, dari QGIS. Sudah. Nah, misalkan oke, jika sudah kita ingin mendownload backdrop. Jadi di Epanet juga di QGIS kita bisa download backdropnya juga. Jadi selain dari Google Earth, kita juga bisa download backdrop di QGIS seperti itu. Posisikan layarnya di wilayah yang akan kita rencanakan. Klik project, terus import atau ekspor gitu ya. Lalu ekspor map to image. Nah, ini koordinatnya kita salin ke Excel yang sudah kita buat. Oke, ini kita salin, copy. Nah, gitu. Terus bawah gitu ya. Ctrl C. Oke. Terus kanan, masukkan ke kanan dan atas. Oke. Jika sudah, silakan atur resolusinya gitu ya. Misalkan saya buat 500 dpi seperti itu. Oke, save. Kita tes sini. Oke, dengan format BMP ya, teman-teman. BMP. Save. Nah, proses ini mungkin akan memakan beberapa waktu ya, karena dia akan mendownload citra satelitnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita buka Epanet, terus kita open yang file INP tadi ya. Apakah masuk cocok file INP-nya dengan backdrop tadi? Open. Oke. Nah, ini file INP-nya. Lalu kita pilih
menu view backdrop, kita akan add backdrop. Nah, ini Monas backdrop tadi. Jadi kalau misalkan kita mendownload dari QGIS untuk backdrop Epanet, kita nggak perlu lagi save citranya menjadi format BMP karena langsung bisa dipilih dengan format BMP seperti itu. Tidak seperti yang seperti cara Google Earth kemarin ya. Terus kita open. Nah, ini kan belum pas ya. Jadi jalurnya di sini, backdropnya di sini. Nah, ini belum cocok. Jadi kita masukkan dimensionnya. Dimension koordinat yang sudah kita salin tadi. Oke. Terus kiri. Nah, kita copy. Paste. Copy lagi. Nah, setelah disalin, jangan lupa pilih map unitsnya meter. Oke. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi sudah masuk. Sudah masuk sesuai dengan yang tadi. Ini ya. Jadi udah masuk sesuai dengan yang sudah kita buat di QGIS tadi. Ini kita coba buka ya. Tadi data, apakah data elevasinya sudah masuk. Di junction 2 koordinat udah ada. Elevasi nih udah masuk. Terus yang junction lain elevasi sudah masuk. Yang reservoir sudah masuk. Terus pipa lengthnya sudah otomatis seperti itu. Nah, seperti itu caranya. Jadi tinggal kita save jadi file net. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua cara mendownload citra satelit sebagai backdrop untuk Epanet di QGIS dan membuat jaringan pipa di QGIS dengan elevasi dan panjang pipa secara otomatis. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.